Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Barataan, kembali lagi kita di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Hari ini Eva berada di Sawang, Kecamatan Tapin Selatan. Nah, hari ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Kalau misalkan semalam tuh kita mendatangi Pangan Sandang Papan, hari ini beda benar. Jadi buat keluarga yang penasaran, jangan ganti channel, tonton terus sampai akhir. Oke? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam keluarga Barataan. Hayo, siapa di sini yang pecinta binatang? Hari ini kita akan mendatangi peternakan hewan yang kecil, imut, dan juga mudah dalam perawatannya. Siapa di sini yang sudah bisa menebak? Pasti ada dalang tahora. Nah, di sini Eva dan tim Ragam Usaha berada di Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan, di mana kali ini kita mengunjungi bisnis seorang anak muda yang membuka usaha jual beli hewan. Gimana ya? Tapi sebelumnya, gimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu? Pertama, nama saya Abdi Abeng, bisa disebut Abeng. Agripit ini boleh sejak tahun 2019 mulainya Agripit ini. Sebenarnya dulu tidak jualan, cuma dulu itu hobi aja Bang, melihara hewan-hewan. Mulai dari hewan yang di air, yang di darat, dan yang bisa terbang. Nah, jadi keluarga, saat ini Eva sudah bersama dengan Abeng. Abeng. Nah, jadi Abeng ini adalah ngaran siapa sekarang? Abdi, tapi sering dikiau Abeng. Nah, jadi Abeng ini pemirsa keluarga Barataan adalah salah satu. Jadi Abeng ini adalah salah satu peternak hewan, tapi hewannya nih berbeda kala. Berbeda, hewan-hewan yang tidak biasa. Iya, kalau biasanya kan orang tuh ada peternak ayam, peternak kambing, sapi, itik. Kalau Abeng sendiri apa nih peternakannya? Peternakannya lebih ke hewan hias atau hewan adopsi lah, untuk yang aman untuk anak-anak dan bisa dimainkan anak-anak sampai dewasa. Misalnya seperti sugar glider, terus hamster, dan burung-burung. Oh, jadi ada 3 lah. Ada 3, tapi yang diternakan itu lebih ke fokus ke sugar glider lah, SG. Ada kada sih contoh sugar glider, mungkin keluarga di rumah ada yang kada tahu nih apa gerang sugar glider? Sugar manis. Istilahnya tak Sugar daddy. Wah, keluarga, ternyata Abeng lebih fokus pada ternak sugar glider nih. Tapi keluarga, tahu tidak kalau misalkan sugar glider adalah hewan yang cantik, imut, dan juga energik. Meski terlihat seperti hewan pengerat semacam tikus ataupun tupai, tapi sebenarnya sugar glider adalah hewan berkantung kecil yang memiliki hubungan paling dekat dengan kanguru ataupun koala. Inspirasinya karena kenapa cuma kebanyakan didatangkan hewan-hewan itu dari daerah Jawa, sedangkan kita dari kota sendiri lah, kota rantau, tidak bisa mengembangkan hewan, kan gimana lah, itu sebagai suatu tantangan. Nah, bolehkah melihat kayak apa sih itu sugar glider? Boleh. Ini ada beberapa contoh dan jenisnya lah, sugar glider yang ada kami kembang biakan di peternakan kami Agripit. Namanya ini ada, contohnya ada 3 jenis sugar dibuat glider. Dalam tas lah? Iya, bisa dibuat dalam tas untuk dibawa kemana-mana biar enak, bisa dibawa jalan-jalan. Kalau yang ini dari jenis classic grey. Classic grey. Berarti menyesuaikan warna, boleh kah? Boleh, ini. Ada berapa, Beng? Sebenarnya kalau di sini ada 4 jenis lah. Ada dari platinum, ada dari wet paste, ada mozaik. Terus yang terakhir? Ada platinum mozaik. Oh, gabungan. Gabungan. Ada leukistik. Platinum itu apakah warnanya silver? Halo. Lebih putih, matanya merah gitu. Oh, wis. Itu apa itu? Grey juga? Kalau yang ini wet paste, indukan dari mozaik. Ini wet paste, mukanya yang putih. Oh, jadi kalau misalkan grey, nih keluarga, itu mukanya tuh agak gelap.
Jadi itu yang mana tadi ngarannya? Ini white fish, muka putih. Si muka putih jadi inilah mukanya lebih. Avatar The Legend of Aang. Ada lagi Bang yang mungkin ada yang warna putih atau? Kalau yang ini adalah mozaik. Dari ekornya putih dan kepalanya ada sedikit domino putih. Oh jadi yang dilihat tuh pertama dari warna, bentuk mata, warna mata, lawan buntut lah, sama ekor lah biasanya tuh perbedaannya lebih Allah mencolok. Akbar. Untuk ini umur berapa sih? Kalau yang ini umur 2 bulanan kurang lebih. Kalau ini baru 1,5 bulan lah. Untuk harga Bang, bolehkah aku tahu? Kalau harga dari yang paling biasa mulai dari 300-an sampai yang di atas 1 jutaan. Itu untuk yang 2 bulan apa? Itu untuk yang joy-joy yang seperti ini harganya. Kalau yang seperti ini mulai dari 350. Ini yang 350 berarti ini basic bener dah? Iya, yang paling jenis biasa lah, klasik jenis grey itu. Yang umum orang daerah. Untuk jenisnya sendiri, apakah semakin kan kayak ada level nih istilahnya, yang basic, ada yang platinum dan lain-lain toh. Kalau itu tuh hanya warna kah atau ada kemampuan lain kah? Kalau kemampuan itu rata-rata semuanya mempunyai skill tapi harus dilatih. Jadi lebih mencolok itu lebih ke warna. Berarti ini bisa disambat binatang jinak kah? Iya, bisa dibilang begitu. Asal ownernya sering mengajak bermain. Baik hati lah. Tergantung ownernya. Ikam ini memang jual anakan kayak ini kah atau induk juga? Kalau induk lebih jarang yang kami jual, tapi lebih ke anakan. Tapi biasanya sampai dia bisa beternak kembali kami jelaskan gitu nah, biar orang bisa mengembangbiakan sendiri. Iya. Susah kada sih Bang maharago kayak ini? Ini enak. Kalau mau kebiasaan setiap jam 5 sore atau 6 sore 1 hari sekali, jadi beri pakan. Makanannya apa? Sun pisang atau buah-buahan. Sun pisang tuh kan makan kekanakan tuh kah? Iya benar. Jadi selain mudah mencari pakannya juga enak lah. Ada harus setiap saat diberi pakan atau umpannya. Ini kan udah agak sore nih. Apakah sudah jadwal makan? Ini bisa lah makan sun pisang ya? Bisa. Boleh lah kita beri makan. Bisa, ini sambil diberi makan seperti ini sun pisangnya. Diapain? Di tangan gini aja. Nah dia makan. Oh my god. Iya kan mau berani. Jadi ini hewan yang mudah sekali untuk dirawat. Lucunya. Tapi ada pantangan-pantangan lah sedang sugar glider nih. Pantangannya paling jangan dibawa bermain di sekitaran jam 12 atau siang lah. Apa? Karena panas kah? Karena itu ini hewan nokturnal, hewan yang aktif malam hari. Jadi kalau ingin bawa jalan-jalan atau bawa bermain mulai sore aja lah. Mulai jam 4 sore, mulai jam 3 sore, jangan terlalu pagi karena itu waktunya istirahat, tidur, untuk ketahanan tubuhnya juga gitu. Iya. Sugar glider ini ukurannya kecil ya keluarga, nggak sampai setelapak tangan orang dewasa atau sekitar 12 hingga 17 cm. Nah, si sugar glider ini juga bisa terbang kalau dilatih, dan ekornya berfungsi sebagai kemudi saat meluncur. Wih, keren! Oh iya, biasanya sugar glider ini hidupnya di pohon dan membuat rumah di lubang pohon itu sendiri. Jarang banget sugar glider menyentuh ke permukaan tanah. Sebagai spesies penghuni pohon nokturnal, sugar glider juga memiliki mata besar yang membantunya menavigasi dalam kegelapan. Benar kata Abeng, bahwa sugar glider ini aktifnya dari sore hingga malam hari. Pagi dan siang fokus bobo. Ada beberapa jenis juga nih keluarga untuk sugar glider. Memang untuk sugar glider ini warnanya putih dan agak kehitaman aja. Tapi sugar glider dapat hidup hingga usia 15 tahun. Wow, sugar glider juga sering bersuara dan biasanya jinak, tetapi akan menggigit ketika takut, stres, sakit, atau kurang bersosialisasi. Introvert amun jar kita tuh. Perawatannya yang paling mudah itu sebenarnya pakannya cukup
1 hari sekali saat kita pulang kerja atau jam 6 sore bari pakannya. Tapi yang paling sulit itu kadang untuk memandikannya Bang. Memandikan karena 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali baru dimandikan. Kadang dia lebih aktif bergerak itu. Nah paling itu aja yang menjadi kesulitannya untuk melihara sugar glider ini. Wow, Eva dan Abeng akan memberi makan sugar glider nih keluarga. Lihat itu keluarga, sugar glider ini makan gimit benar sambil menjulurkan ilatnya. Lucu banget, tunggal dikitan tapi racap. Kada keculitan kayak ini nang tukang makannya Tapi untuk makanan di pohon, dia lebih menyukai buah-buah kecil dan ulat pohon keluarga. Tapi kok ini nih kayak itu? Itu karena yang megang orang baru. Oh. Jadi ini hewan yang menandai keberadaannya dengan dia kadang kencing atau dia kadang buang air besar gitu. Nah di tangan kita itu menandakan wilayahnya. Kayak misalkan kucing menandai wilayah tuh kayak pret katakanlah. Berarti kalau misalkan sugar glider nih pretnya tuh ke tangan kayak ke tangan. Kawak kita lah. Ya, semakin dia merasa nyaman dengan ownernya, dia sharing. Kamu di pretinya aja berarti? Iya, cuma jarang lah. Karena sudah terbiasa. Maaf saya. Iya. Yang menyebabkan harganya mahal apa? Nah, yang menyebabkan harganya mahal itu lebih ke jenis nih. Semakin warnanya itu agak berbeda, semakin mahal. Seperti jenis yang Allahu Akbar, ya Allah Rabbi, ya Allah beng. Yang mujaik yang 850 ini kan warna ikut putihnya beda lah daripada yang lain. Untuk warna sugar glider ini apa aja kira? Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna grey. Oh, monokrom lah. Monokrom. Jadi yang peternakan itu semakin banyak jenis semakin bagus sih, cuma harganya semakin larang. Tapi yang kalau buat pemula yang klasik grey enggak. Tidak masalah, itu buat yang mau belajar dulu, coba-coba. Sugar glider ini yang tarabang tolah? Iya benar. Itu harus dilatih intens dalam beberapa bulan. Umur saya ini bisa tarabang? Kalau diajarin, ini belum lah lagi. Mungkin 1 bulanan lagi untuk diajarin. Dia melompat, itu sebenarnya melompat aja. Oh, melompat, oke. Melompat. Dan ada manuver seperti sayap ini memang untuk dia biasanya pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Tapi makanannya ini apa Garang? Kalau misalkan di alam bebas? Kalau di alam bebas tuh buah-buahan sama ulat-ulatan atau seperti jangkrik. Oh iya. Ulat-ulat itu, iya di pohon. Hewannya ini hewan yang dari agripit, ada yang mencari langsung ke hutan, ada yang membeli, habis itu kami kembang biakan, kami ternakan sendiri di agripet. Nah, sesuai kata Abeng tadi, untuk memelihara binatang imut ini kuncinya cuma sabar dan lembut saat menanganinya. Kayak hati bebinian juga, peneh. Namun, jauhkan sugar glider dari hewan peliharaan di rumah seperti kucing dan juga anjing karena mereka dapat saling melukai. Interaksi manusia secara teratur sangatlah penting nih keluarga jika ingin memelihara sugar glider. Membiarkan sugar glider naik di saku baju kita atau di kantong yang menggantung di leher adalah salah satu cara untuk berinteraksi dengannya sepanjang hari. Seperti yang Eva lakukan kali ini. Nah keluarga, ternyata sugar glider ini menurut Abeng akan membuang kotorannya di sekitar ownernya ketika dia menandai daerah kekuasaannya, alias tempat yang menurutnya nyaman. Astagfirullahaladzim, hanyar bener kita betakon. Sekarangnya Eva makakana. Oh my god, Eva ternyata telah ditandai sugar glider sebagai tempat wilayah ternyamannya. Ya Allah, ini episode luar biasa. Yang kami jual di agripit itu biasanya yang kami lepas adopsikan dari agripit itu hewan-hewan yang legal lah, yang boleh, seperti sugar glider, seperti tupai, seperti jenis-jenis landak mini dan iguana atau hewan lainnya yang memang boleh diperjualbelikan. Tapi kalau hewan-hewan yang tidak boleh dijualbelikan, kami juga takut gitu Mbak menjualbelikannya. Kalau yang kami lepas adopsikan ini hewan-hewan yang cukup jinak untuk dipelihara, seperti jenis tupai, seperti jenis burung, dan seperti jenis hewan air. Gak jauh imut dan lucu dari sugar glider, Abeng juga melakukan ternak pada hamster. Lihat
Lucu kan keluarga? Hewan ini termasuk ke dalam jenis hewan pengerat seperti marmut, tikus, dan kelinci. Nah ini nih yang pengerat. Tapi gimana ya membedakan jantan dan betina? Oke keluarga, nah itu tadi kita sudah melihat sugar glider. Sekarang kita akan melihat hamster. Ini dia hamster dari Agripet. Sepasang ini. Sepasang lah. Iya. Warnanya inilah. Warnanya yang sebagai contoh. Warnanya apa jarang tuh? Earth tone. Tinggal Nah. yang ini contohnya, ini sepasang. Ini lamak-lamak bengnya yang mana yang lakian, yang mana yang binian. Kalau jantan lebih besar, ini yang jantan. Kalau yang ini betinanya baru kawin nih, baru belajar kawin. Oh masih pemula lah. Masih pemula, Oh. masih pemula. Tapi Ikam nih fokus sugar glider, tapi juga ada hamster. Iya, Memang fokusnya agak ke hewan-hewan kecil kayak itu kan? lebih ke hewan yang nyaman untuk diternak sih, lebih dikembangbiakan, lebih nyaman. Berarti ini nyaman kan diternakan? Enak ini. Jadi keluarga, memang si Abeng ini sukanya hewan-hewan kecil yang mudah untuk diternak. Tapi bisnis ternak hamster memang tidak tergolong mudah, khususnya untuk pemula alias agak sulit sih sebenarnya. Banyak orang yang menganggap hamster adalah hewan yang lucu sehingga ingin membudidayakannya. Lantas, gimana ya cara budidaya hamster yang harus dipahami? Pertama, kita harus memilih jenis. Cara ternak hamster agar bisa menghasilkan banyak anakan tidaklah sulit. Namun, pertama-tama kita harus memahami bagaimana cara pemilihan bibit hamster. Jenis hamster ada begitu banyak. Jadi, setiap keinginan Eva kembalikan kepada keluarga berataan. Soalnya, selain jenis, warnanya pun beragam keluarga ai. Kedua, kandang. Ini sih sebenarnya agak ribet. Sebab kita harus benar-benar prepare atau harus penuh persiapan. Ada banyak barang yang diperlukan. Alas rumah hamster, tempat makan, tempat minum, tempat mandi dan pup, tempat ia bermain, dan masih banyak lagi barang-barang lainnya agar dia tidak stres. Ketiga, makanannya. Adapun jenis makanan yang dapat diberikan pada hamster, yakni seperti sayur, buah, tanaman liar seperti bunga aster atau semanggi, hingga makanan gabungan yaitu gabungan antara pelet, sayur, jagung, biji bunga matahari, hingga kacang tanah. Nah, untuk jelasnya, ada nih beberapa penjelasan dari Abeng tentang kandang dan juga makanan saat berbicara dengan Eva. Oh, aku ada kisah nih lah. Bahar itu, aku ada besi hamster bengai. Besi tukar hamster nih kan di pameran nih buatnya. Di pameran. Habis itu disuruh tukang dagangnya tuh di dalam rumahnya kan bakandang nih, diandaki serbuk papan. Nah itu saja kenapa? Itu sebenarnya untuk meredam yang dia kencing atau BAB biar bulunya tuh bagus, tidak lembab. Jadi dikasih kayu-kayuan atau itu. Oh, pertama untuk mengurangi bau. Kedua berarti untuk menghangatkan. Menghangatkan sama supaya bulunya ini bagus, tidak lembab kalau tidak dikasih itu. Terus Bang, kenapa kalau misalkan di hamster tuh ada kayak puputaran mungkinnya bermain? Itu dia tidak stres, jadi harus dia banyak gerak. Oh, jadi ini gampang stres kah? Kalau dia tidak nyaman dengan tempatnya, dia kadang stres. Ya jalan-jalan terus tuh, nah, tidak mau berhenti. Rasa terusik. Nah, ada tips kada sih supaya inya nih kada stres? Biasanya ditempatkan itu yang agak sunyi. Oh, sunyi lah berarti lah, harus senyap lah. Harus agak senyap gitu nah. Jangan terlalu panas dia tempatnya. Makanannya sendiri Bang untuk hamster? Makanannya ini seperti tambah sayur-sayuran, wortel, bisa jadi cincang-cincang. Kan ada nih kalau misalkan di pet-pet tuh kayak yang berjual makanan hamster langsung kayak ada kuaci dalamnya, ada biji-biji kayak wijen-wijen gitu. Iya. Menurut kan nih sebagai yang tukang haragu, lebih baik buah-buahan, sayur-sayuran asli atau makanan yang kayak itu? Sama-sama penting. Kalau itu kan lebih mudah dan gampang. Tapi diselingi ditambahi dengan kayak sayur-sayuran segar untuk dia punya protein yang lebih bagus lah untuk si hamster perkembangannya. Kalau dia menyusui indukannya. Oh iya, berarti di mix and match aman aja lah. Aman aja. Bahar itu Bang, apakah Bahar itu aku bisi hamster ada sekitar 3 kali. Iya. Sawat lakian minian, sawat beranakan. Terus tuh kayak inget tuh memakan
pasangannya seorang? Kenapa? Itu karena dia stres atau habis dia melahirkan kamu pegang-pegang itu tidak bisa dimakan anaknya sama indukannya. Oh, berarti anggap kayak baby blues. Iya. Wah. Jadi jangan sampai ya baru melahirkan itu jangan terlalu sering kita sentuh, kita mainkan, jangan dulu. Selama 1 minggu ke atas baru kita boleh memegang indukannya atau anak-anaknya. Tapi ada yang menyambat bahwa kalau misalkan indukannya jangan digabung lawan anaknya karena kayaknya anaknya dimakannya jam. Jujur lah itu. Itu bisa terjadi, tapi lebih kenyamanan si hamster. Kalau dia tidak stres, dia tidak memakan anaknya, tidak juga. Dikurangin lah interaksi dengan habis dipakan, udah tinggalkan, jangan diajak main lagi. Berarti biarkan ini dengan dunianya seorang ya? Iya, dengan anaknya. Berarti kalau misalkan bagaduhan yang kayak gitu, keluarga kada cuma kita yang harus kayak maksudnya itu kada cuma binatang yang harus paham dengan kita bahwa kita tuh hendak menjadikan buahnya itu hiburan, tapi buahnya juga perlu ketenangan. Privasi hewan sendiri lah saat dia baru melahirkan mempunyai anak. Selain Agripit itu, saya juga membuka usaha warung agri. Warung agri itu seperti ada mulai makanan pentol mihun, pintul biasa, itu yang ada perbedaannya dengan pentol goreng yang lainnya. Dan bagusnya kalian cobalah. Kalau untuk warung agri ini cuma ada di Desa Sawang sini. Tapi kalau usaha lain seperti Kesteti Studio, foto studio itu ada di kota rantaunya. Motivasi untuk usaha sendiri ini terutama kita sebagai anak muda milenial sekarang kalau tidak mempunyai usaha sampingan itu mungkin di kedepannya akan cukup sulit mencari pekerjaan. Jadi itulah motivasi saya mempunyai usaha sendiri yang tidak terikat dengan orang lain. Kita bisa berekspresi, kita bisa beternak, kita bisa jualan minuman, kita bisa jualan usaha jasa atau usaha dalam berbidang jasa lainnya yang bisalah untuk biaya hidup kita sendiri. Wah, karena cuacanya di sini dingin-dingin basah nih keluarga, jadi hamsternya agak tempias, bulunya agak basah. Jadi mau Eva keringkan dulu ya, biar dia senang. Kita usap perlahan dengan tisu bersih dan kering. Tenang ya hamster, Eva tidak menyakiti kok. Apa ini? Kenapa aku dipegang-pegang? Jangan sentuh aku, tolong! Lepaskan aku! Ayang, tolong aku! Awas kamu ya, orang asing pegang aku sembarangan, aku kasih pelajaran kamu. Saking imutnya hamster ini nih keluarga, Eva jadi pengen bawa pulang lagi. Lucu sekali. Kok ada bulat-bulat kecil memanjang sih? Apa itu? Keluarga, hamsternya beol di rok Eva. Astagfirullahaladzim, bau. Rasakan kamu, soalnya orang asing kok pegang-pegang. Tahu kan kamu gimana rasanya dibeolin sama hamster? Kendalanya paling dari tempat lah. Kan tidak enak itu, ada kadang tercium bau dari kotoran hewannya sama tetangga kita, paling itu yang jadi kendala. Suka dukanya dalam berjualan Agripit ini, kadang-kadang hewan itu ada musim-musim tertentu yang sakit dan mati atau hilang. Kalau saya pas sibuk kerja juga baru ngeliatin kandangnya, ternyata ada yang hilang dan lepas. Nah, itu yang kadang sedih. Nah keluarga, kalau tadi kita bahasannya sugar glider dan hamster, sekarang karena Eva mendengar suara burung, mari kita bahas burung. Punya anak. Nah, itu suara burung, Bang. Iya. Untuk burung sendiri, burung apa aja yang ada? Kalau di Agripit ini tersedia dari burung putar pelung, dari burung pelatuk, perkutut, dari burung serindit, berbagai macam jenis juga tersedia lah di Agripit ini. Paling best seller burungnya apa, Bang? Kalau paling best seller tersedia yang di sini adalah putar pelung sama yang sering orang ngambil di sini biasanya cendet lah. Tapi cendet itu bukan dari hasil ternakan sendiri, kadang dari alam. Untuk harga, Bang, di burung kisaran berapa?
Kalau burung terpelung yang sama ring dan sertifikat mulai dari harga 500-an sepasang. Oh, berarti dijualnya kada per ekor tapi per pasang? Tapi per ekor bisa juga itu. Oh. Rata-rata 200 sampai 250 lah per ekornya kalau putar pelung yang ori. Iya. Kalau putar yang biasa 50.000 sampai 100.000. Oh. Mahal jual lah, lumayan lah binatang nih. Kalau putar pelung yang hasil peternakan yang ori yang bagus, lumayan harganya. Hamster belum tahu harganya berapa, Bang? Hamster ini dari harga 30 ribuan sampai 50 ribuan aja, Bang. Di Agripit tuh murah hamster. Per pasang, per orang? Per ekor. Per ekor lah. Per ekor. Selain ternak binatang, Abeng ini juga ternyata banyak memiliki cabang usaha lain. Misalnya saja di tempat yang sama ini, ada warung agri, agriprint, serta tenaga honor di Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kabupaten Tapin. Mai keluarga, tau lah di sini tuh mantuk hujan, jadi kayak dingin bener. Tapi untungnya lah kita nih ada di tempat yang tepat. Di sini menyediakan banyu nang hangat, lawan makanan nang nyaman. Nah, jadi rugi dong kalau kada dihantap. Nah keluarga, kali ini episodenya review makanan. Kali ini Eva sudah bersama dengan Sasa. Halo. Hari ini kita akan mereview pentol goreng milik Agri. Kita cuma review 3 karena lagi banyak banget orangnya. Jadi kayak kada kaulahan tah. Nah, banyak antrian. Iya, yang ada aja dulu. Nah, Sa, coba ya, Sa. Sausnya campurlah manis dan pedas. Jangan benar. Bedanya dari pentol-pentol yang lain, apakah dari rasa pentolnya, dari mihunnya? Oh ya, ini pentolnya isi mihun, bukan isi mihun tapi kayak dicampur mihun gitu lah. Mihun. Dari sausnya ya, Masa? Sausnya dicampur padas lawan manis. Iya, jadi udah pada akan enak. Nah, lah keluarga, ini untuk yang pentol mihun. Ada lagi pentol yang biasanya olah, yang pada umumnya. Menurut Sasa, apa bedanya pentol ini dari pentol-pentol yang lain kecuali dari topping? Kalau menurut sayurnya ada, rasa asinnya ada, terus kada monoton pada pentol biasanya. Wah, beda dari yang lain. Ini crispy-nya berarti dari bihunnya ya, Laja? Wow. Nah, jadi buat keluarga yang penasaran, langsung aja datang ke Sawang, Kecamatan Tapin Selatan. Oh, sebelumnya ada lagi. Tuh hanya pentol ya, Kala. Ini ada minuman pulang. Nah, di sini tadi Sasa pesan apa? Tadi mesan kopi susu vanila. Menulun kada terlalu suka kopi. Jadi ini menurut ulun pas ada manisnya juga, ada kopinya. Oh, berarti kada cuma pahit lah. Iya. Nah, berarti kawa diminum untuk orang-orang yang tidak terlalu fanatik kopi. Nah, itu dia keluarga. Tadi mesan kopi susu vanila. Coba rasanya apa yang beda dari kopi ampunnya Agri ini, Teh? Menulun kada terlalu suka kopi. Jadi ini menurut ulun pas ada manisnya juga, ada kopinya. Oh, berarti kada cuma pahit lah. Iya. Nah, berarti kawa diminum untuk orang-orang yang tidak terlalu fanatik kopi. Nah, itu dia keluarga. Selain Agripit itu, saya juga membuka usaha warung agri. Warung agri itu seperti ada mulai makanan pentol mihun, pentol biasa, itu yang ada perbedaannya dengan pentol-pentol goreng yang lainnya. Dan bagusnya kalian cobalah. Kalau untuk warung agri ini cuma ada di Desa Sawang sini. Tapi kalau usaha lain seperti Kasteti Studio, Foto Studio itu ada di kota rantaunya. Kalau mau pesan seperti jenis sugar glider dan hewan lainnya bisa ada Instagram kami dan WA kami biasanya orang menghubungi langsung. Alamatnya di Desa Sawang, di Kabupaten Tapin, di Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan. Ya, memang benar apa kata orang nih keluarga. Kalau sebelum membangun sebuah usaha, kita harus mempunyai visi dan misi pada usaha yang akan kita bangun. Kemudian, jangan lupa untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada rekan kerja ataupun pelanggan keluarga Sabartaan. Sebab, orang senang amun
misalkan kita tulus, baik dan terlihat ceria. Coba bayangkan, amun misalkan kita matuk, kada lilihum, sarik, menjawab seadanya. Jangankan orang, kita rajin hajegin kulir kalau para kelawan kakak itu. Jadi, murah senyum, bersikap ramah, serta baik ya keluarga kepada semua orang. Oh iya, jangan lupa untuk bekerja keras, optimis, dan berpikiran terbuka. Jangan juga melupakan Allah dalam setiap langkah apapun yang kita pilih. Sebab apapun yang kita pilih tidak pernah lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya keluarga Barataan, jangan minder untuk memulai usaha. Jangan lupakan juga sifat-sifat Nabi dalam melakukan perdagangan, yakni jujur, komunikasi yang baik, ibadah, dan tak pernah putus asa. Kalau omsetnya dari penghasilan sugar glider biasanya per bulannya sampai aja, yang kurang lebihnya tuh harapan kedepannya semoga banyaklah pemuda Tapin yang beternak dan mempunyai usaha kecil-kecilan aja dulu untuk hobinya, daripada hobi-hobi yang seperti kurang menghasilkan lah. Mending kita usaha kecil-kecilan tapi itu menjadi hasil untuk kita sendiri juga, yang semoga nantinya bisa berkembang lebih maju di kedepannya. Nah keluarga, itu tadi kita sudah melihat secara langsung usaha yang dimiliki Abdi Abeng. Wow, banyak nih. Ternyata si Abeng ini kada cuma sabuting usahanya, apapun diusahakannya supaya kau jadi duit. Nah, jadi Eva harap keluarga di rumah bisa terinspirasi oleh Abeng ini. Kita usaha apa aja asal jadi duit, lawan nang penting halal lah keluarga lah, nang penting bujur, insya Allah dunia akhirat beberkah, amin. Jadi mungkin itu aja kunjungan kita hari ini, semoga keluarga terinspirasi dan tidak pantang menyerah untuk memulai usaha. Jangan lupa tonton terus Ragam Usaha di episode selanjutnya. Bye bye.